Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhil ashiyah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengurus dan pengajar majelis-majelis taklim yang hadir di perumahan Gramapuri Persada, wabil khusus untuk guru-guru saya Al-Mukarram Ustadz Haji Muslim, Al-Mukarram Ustadz Fajrin, Ketua Forum Masjid dan Musala Al-Mukarram Ustadz Abdul Razak. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama khususnya di Cikarang tercinta kita ini. Amin ya rabbal Alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi. Wabil khusus untuk Kepala Desa Sukajaya, orang tua saya Buya Haji Amang Suraman, Bimas Pol Sukajaya Bapak Yuli Triwiyanto, Babinsa Sukajaya Bapak Munadi, Ketua Forum RT RW Bapak Budi Harsono, ada Bapak Heri, Bapak Ramdhani dan Bapak Nur, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita bersolawat dulu. Mau bersolawat? Mudah-mudahan lewat keberkahan solawat yang kita bacakan malam hari ini, Allah tunda dulu turunnya hujan di tempat kita. Amin ya rabbal. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi bil Mustafa balik
بحبل غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, menurut satu catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 120.000 nabi. Betul apa betul? Dari 120.000 nabi tersebut dipilih sama Allah menjadi 25 nabi yang harusnya kita umat Islam yang ada di Gramapuri ini wajib kenal. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sampai Nabi kita Muhammad. Dari 25 nabi yang wajib dikenal dan dihafal ini buat umat Islam harusnya, Allah masih pilih lagi menjadi 5 nabi dan rasul yang kita kenal orang Cibitung dengan nama Ulul. Siapa Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 nabi dan rasul ulul azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar. 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa? 4. Yang satu nggak lolos audisi dikarenakan SMS-nya nggak cukup waktu itu. Polling SMS juga di akhirat. Siapa yang tidak lolos audisi? Nabiullah Nuh alaihi salam. Padahal kalau kita bicara secara logika, perjuangan Nabiullah Nuh alaihi salam nggak bisa dipandang sebelah mata. Betul apa betul? Dan Nabiullah Nuh alaihi salam dalam berdakwah mengenalkan agama Allah di dunia ini. Coba tengok sejarah Nabi Nuh. Ratusan tahun beliau berdakwah, cuma dapat pengikut tidak lebih dari 60 orang saja. Rata-rata 10 tahun nambah 1 orang. Allahu Akbar. Majelis taklim mana? Pondok pesantren mana, sekolahan mana yang bisa bertahan 10 tahun nambah 1 orang? Bubar majelis taklim. Bangkrut sekolahan. Tapi lihat Nabi Nuh. Ratusan tahun dalam berdakwah cuma dapat pengikut nggak lebih dari 60 orang. Umat yang dihadapi Nabi Nuh saat itu kurang ajar, durjana, bajingan, tengik. Bener. Bagaimana nggak kurang ajar? Ketika diceramahin, dikenalkan agama Allah, ditutup rapat-rapat telinganya dengan 2 tangan ini. Sampai pada puncaknya, Nabi Nuh nggak tahan lagi, ngadu sama Allah. Apa aduan Nabi Nuh kepada Allah? Inilah yang menyebabkan Nabi Nuh tidak masuk 4 besar, Pak. Apa doanya Nabi Nuh? Rabbi
lau rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, kalau bisa mah jangan ada lagi disisain orang kafir di dunia ini. Tenggelamin saja sudah tenggelamin. Nah, lantaran doa ini Nabi Nuh nggak masuk 4 besar. Kenapa? Karena dilihat doa ini doanya preman. Doa preman, memang doa Nabi macam-macam. Ada yang doanya kayak preman, minta umatnya ditenggelamkan. Siapa? Nabi Nuh. Ada doa Nabi itu main aman, zona wilayah aman, nggak mau keluar. Siapa? Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, kalau mereka mengikutiku maka mereka golonganku ya Allah. Tapi seandainya mereka tidak mau mengikutiku, sungguh engkau maha pengampun lagi maha pengasih. Nih, ini doa main aman nih. Sisi lain gedeg sama umatnya, tapi sisi lain takut sama murka Allah. Ini doa cari aman ini. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Kalau mereka ngikutiku, mereka golonganku sesungguhnya. Tapi mereka kalau nggak mau ngikutiku, engkau ya Allah maha pengampun lagi maha pengasih. Tuh. Tapi dari sekian banyak doa-doa Nabi, yang paling hebat adalah doanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan? Ketika baginda Nabi sedang berdakwah di daerah Taif. Bu, tahu Taif? Tahu Taif? Keluar tol Cibitung ke kanan dikit. So tahu. Nih, saya cerita dikit ya. Boleh saya cerita? Ketika baginda Nabi sedang berdakwah mengenalkan agama Allah di Taif, beda dakwah baginda Nabi dengan dakwah kita sekarang. Kalau kita sekarang guru enak terima bersih. Tadi saya belum turun aja udah banyak banget yang nyambut tuh. Nabi saat berdakwah bukan disambut, disambit. Bahkan dalam riwayat sampai berdarah dari kaki beliau yang mulia. Ketika Allah melihat darah keluar dari kekasihnya yang mulia, Allah nggak terima. Saya izin berdiri saja. Allah ketika melihat kaki baginda Nabi berdarah, nggak terima. Allah panggil malaikat Jibril. Sebentar, abang sound system monitornya diturunin saja. Ini sudah cukup dari side field sudah. Feedback dari monitor soalnya. Tes, masih. Tes, mic yang lain tutup saja lainnya. Tes. Ah, baik. Berarti di sini posisinya. Ya. Sampai mana saya barusan? Tes. Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, labaik ya Rabb. Kau turun ke dunia, patuhi apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu. Ya karena yang perintah langsung Allah, buru-buru ngacir malaikat Jibril. Wus! Nyampe di depan Nabi Muhammad, ambil sikap siap siaga. Lapor Muhammad. Ada apa Jibril? Saya mendapatkan direct order. Perintah langsung. Dari Allah. Perintah apa Jibril? Kau mau apa kepada orang yang tadi sudah nyambitin kamu Muhammad? Ngomong Muhammad, ngomong. Kau mau mereka mati? Oh tenang Muhammad. Saya akan lemparkan gunung ini biar menimpa mereka, biar mereka mati semua Muhammad. Ngomong. Baginda Nabi mendapatkan penawaran seperti itu, senyum. Coba bayangin, orang kalau lagi kepepet, ada yang minta, Anda yang mau bantuin, kan paling girang biasanya ya. Betul? Kalau nih maaf nih Buya, saya minta maaf.
Kalau umpama saya yang di posisi Nabi nih. Oke, ya Jibril. Lu mau ngapain sama orang yang tadi sudah nyambitin? Lu mau mereka mati? Oh tenang, kata Jibril. Saya akan lemparkan gunung ini biar mereka mati semua. Apa jawaban saya? Udah tibanin aja Jibril. Cuman saya ngenalin agama Allah kok disambit. Tapi baginda Nabi tidak. Beliau tersenyum lalu bersabda, jangan Jibril, jangan. Saya diutus Allah ke dunia ini bukan untuk matiin orang. Sungguh saya diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil. Kalau orang baru disambitin terus ditibanin gunung, selesai cerita Islam Jibril, selesai. Tapi mereka kafir Muhammad. Iya, mereka sekarang kafir, tapi nanti kali anaknya kali mau masuk Islam Jibril. Kalau anaknya kafir juga bagaimana Muhammad? Cucunya Jibril, cucu saya tungguin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayo lihat. Bu, Pak, baginda Nabi sadar bahwa yang namanya perjuangan itu bukan jalur mudah. Sungguh dalam berjuang apalagi untuk agama Allah bukan macam kita jalan lurus beraspal mulus kanan kiri bertabur bunga. Perjuangan juga nggak bisa kita samakan dengan makan cabai. Yang sekarang kita gigit, sekarang juga kita ngerasain pedas. Tapi sungguh yang namanya perjuangan penuh kelok, penuh onak dan duri yang akan menghalangi rintangan kita. Butuh yang namanya keringat, air mata, bahkan darah dan nyawa untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Lihat baginda Nabi. Kalau enggak orang tuanya, anaknya saya tungguin. Kalau anaknya masih kafir juga, cucunya Jibril, cucunya. Malaikat Jibril dapat jawaban Nabi, enggak sabar. Apa kata malaikat Jibril? Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak pan kampret. Betul. Kalau bapak nyolong lah bocah ikutan nyopet. Fotokopi mah bagaimana aslinya Muhammad? Nabi tersenyum, beliau bersabda, enggak seperti itu Jibril. Manusia ini bukan macam pohon. Kalau pohon mungkin kamu bisa samakan manusia dengan pohon. Biangnya pisang Ambon, yang keluar pisang Ambon. Biangnya pisang raja, yang keluar pisang raja. Biangnya pisang batu, yang keluar pun insya Allah pisang batu. Betul apa betul? Manusia nggak seperti pohon pisang. Berapa banyak kita manusia di Gramapuri ini, orang tuanya cakep sekali, pisang raja, ngeluarinya pisang batu. Artinya apa? Orang tuanya merajin hadir majelis ilmu. Orang tuanya merajin membaca Al-Quran. Orang tuanya merajin menghidupkan sholat berjamaah. Anaknya judi online. Anaknya nyekek botol. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Di sini nggak ada. Mana ada di sini yang main judi online? Nggak ada di sini yang main judi online. Di sini. Di sini. Tahu kalau sebelah sono mah. Rupanya lama-lama malaikat Jibril ini nggak sabar juga. Ya sudah begini saja Muhammad. Mau kamu apa Muhammad? Nah begitu Jibril. Jangan tahu-tahu datang langsung mau nibanin orang pakai gunung. Tanya maunya saya. Ya sudah. Mau kamu apa Muhammad? Saya mau doakan mereka saja Jibril. Tolong aminkan doa saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lihat, dahsyatnya baginda Nabi. Sudah disambitin, yang nyambitin dapat doa. Doanya juga dahsyat. Apa doa baginda Nabi kepada mereka yang menyakitin Nabi di Taif?
Beliau angkat kedua tangannya yang mulia seraya bermunajat kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah ya Allah, berikan mereka hidayah. Sungguh mereka sedang tidak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan saat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Coba lihat. Yang paling dahsyat doanya Nabi. Nabi Nuh doanya preman, minta ditenggelamin satu kaum. Betul. Makanya Nabi Nuh nggak masuk 4 besar. Yang masuk 4 besar siapa? Pertama Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa. Beliau mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 besar ini masih dipilih lagi sama Allah. Hingga keluar satu nama. Siapa? Sang finalis sejati. Sang superstar. Beliaulah manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah sosok mulia yang sedang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang kepada beliaulah kita semua umat Islam di Gramapuri ini mengharapkan syafaatul uzmanya nanti di yaumil mahsyar. Betul apa betul? Yang lagi kita peringatin maulidnya malam hari ini, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Inilah makna dari hadis beliau bersabda, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku nih pilihan dari pilihan dari pilihan. Lalu apa Syauki yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan maulid malam hari ini? Segitu aja judulnya malam ini. Insya Allah selesai 15 menit. Kepotong 10 menit pembukaan. Sisa 5 menit lagi saya ngomong. Dengerin aja udah, jangan protes. Oh iya bonusnya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan maulid? Pertama, baginda Nabi itu seorang manusia biasa, sama kayak kita di Gramapuri malam hari ini. Betul apa betul? Bu, kalau ada sebuah ajaran agama, manusia disuruh mencontoh manusia, ini kan ajaran yang paling masuk akal, Bang. Betul apa betul? Makanya saya dulu sering berhayal, untung kita orang Cibitung ini tidak diperintah Allah untuk nyontoh malaikat. Ayo dah, bagaimana mungkin kita bisa nyontoh malaikat, Bu? Makan kagak, minum kagak, tidur kagak, sama duit budeg, sama perempuan kagak open. Susah nyontohnya. Baginda Nabi seorang manusia biasa sama kayak kita. Maaf Bu, Pak, baginda Nabi bukan setengah manusia setengah malaikat. Baginda Nabi juga bukan keturunan dari manusia bernama Superman. Lagian bagaimana kita bisa nyontoh Superman? Pakai kolor di luar. Udah coba. Baginda Nabi seorang manusia biasa. Bahkan ditegaskan dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, bahwa engkau manusia sama kayak mereka. Bahkan dalam riwayat maulid yang tadi dibacakan oleh adik-adik saya, disebutkan dalam satu syairnya, baginda Nabi itu basyarun la kal basyari. Manusia utuh, tapi bukan manusia pada umumnya. Dalam segala hal beliau merupakan uswatun
Nih, kalau kagak percaya Nabi manusia biasa sama kayak kita. Nih, saya kasih tahu. Pak, Pak, sebagai manusia biasa, monitornya ketinggian lagi nih Bang. Monitor kiri saya terutama nih. Tes. 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 Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nih saya kasih contoh. Kita sebagai manusia di Gramapur ini perlu tidur apa kagak? Tidur apa kagak? Tidur. Baginda Nabi pun seorang manusia biasa. Beliau pun perlu tidur. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, tidur Nabi tidur mata doang, hatinya nggak pernah tidur. Tidur Nabi, tidur kita tidur kebluk. Kalau udah tidur lupa waktu subuh jam 6:30, ada yang kayak begitu di sini? Yang mana ayo? Nah, inilah yang dalam riwayat Maulid, basyarun la kal basyari. Manusia utuh tapi bukan manusia pada umumnya. Contoh lagi. Kita di Cibitung ini keringetan apa kagak? Bu, saya juga udah mulai lepek nih. Baginda Nabi pun seorang manusia biasa. Beliau pun punya keringat. Tapi keringat Nabi wangi bau minyak kasturi. Padahal waktu itu belum ada parfum. Dan tidak ada sejarahnya Nabi pakai parfum. Betul apa betul? Keringat Nabi. Keringat Nabi, keringat kita. Ya udah rasain aja masing-masing. Jangan pakai disebut, malu. Satu lagi contoh biar mantap nih. Biar mantap iman kita sama Nabi. Nabi seorang manusia biasa, sebagai manusia biasa nih kita manusia biasa beludah apa kagak? Punya ludah apa tidak? Ludah. Nabi pun seorang manusia biasa. Beliau pun punya ludah. Ludah Nabi obat. Ya elah belum apa-apa udah ketawa duluan. Lupa ada ceritanya nih. Boleh saya cerita? Ketika Nabi lagi dikejar-kejar sama Quraisy, kafir Quraisy, ya, ketika mau hijrah ke Madinah, berdua sama sahabat Sayyidina Abu Bakar. Begitu ketemu goa, Nabi mau masuk ke dalam goa ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Sebentar ya Rasul, mau ngapain? Saya mau bersihin goa. Emang kenapa? Saya cuma khawatir nanti di dalam ada hewan beracun yang bisa membahayakan engkau ya Rasul. Ayo udah bersihin goa. Dibersihin goa sama Sayyidina Abu Bakar. Lagi enak-enak bersihin goa, tangan Sayyidina Abu Bakar rupanya ada ular di pojokan Pak. Lagi enak bersihin goa, tangan Sayyidina Abu Bakar digigit ular. Cetak! Kaget Abu Bakar. Abu Bakar yang kaget. Ngapa jadi pada jengat begitu sih? Abu Bakar yang kaget. Digigit. Cetak! Sayyidina Abu Bakar melihat gigitan ularnya merah, perih, bengkak saat itu juga. Yang gigit ular Arab soalnya waktu itu. Nah ya pan kejadiannya di Arab, udah dengerin aja ngapa sih? Iseng banget. Ya kalau kejadiannya di Cibitung, ular Cibitung namanya, udah dengerin aja. Ditahan, disembunyiin sambil ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Sudah selesai ya Rasul, silahkan masuk. Masuk berdua ke dalam gua. Rupanya lama-lama Sayyidina Abu Bakar nggak kuat nahan sakit. Dalam riwayat tersebut, sampai menetes air mata Sayyidina Abu Bakar karena nahan sakit. Jatuh air mata itu tepat mengenai pipi Nabi yang ketika itu sedang tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Ya namanya ketetesan air mata, Nabi bangun. Melihat Sayyidina Abu Bakar lagi ngembeng aja air matanya. Nabi bertanya, "Ya Abu Bakar?" "Labbaik ya Rasul." "Ma baluka ya Abu Bakar?"
Pakai bahasa Cibitung aja ya. Nah, lu ngapa Abu Bakar? Nah, kan emang bahasa kita begitu ya. Udah dengerin aja ngapa sih ya? Orang timbang dengerin doang. Lu ngapa Abu Bakar? Kagak ngapa-ngapa Nabi. Sedih ninggalin keluarga di Mekah? Enggak. Berat mau pindah hijrah ke Madinah? Kagak. Oh, mungkin lu lagi kepikiran banda yang kau cari puluhan tahun kau taruh di Mekah. Kagak Nabi, kagak, swear, kagak dah. Lah terus ngapa lu nangis Abu Bakar? Tangan digigit ular Nabi. Bengkak ini perih. Ngapa kagak ngomong dari tadi? Saya nggak ingin merepotkan engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ayo. Saya mau ajak jalan-jalan dulu. Boleh saya ajak jalan-jalan? Ada 2 pelajaran. Allahumma sholli ala Sayyidina. Monitornya bang, kalau bisa, kalau boleh matiin saja monitor sebelah kiri. Mana sih sound system sebelah mana? Ini, oh satu ya. Abang minta tolong monitornya masih terlalu gede, jadi feedback. Udah mati? Kok ini masih feedback ya? Oh, begini air ya? Ya. Sampai mana saya barusan? Ah. Ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil nih dari kisah ini. Pertama, akhlak seorang sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah digigit hewan beracun yang bisa membahayakan nyawanya, masih ditahan sedemikian rupa. Karena nggak ingin melihat Rasulullah bersedih hati. Betul? Lah kok kita di Gramapuri saat ini ngaku cinta Nabi, ngaku umatnya Nabi, ngaku pengen mendapatkan syafaat dari Nabi, baru tibang duduk peringatan maulid hujan dikit udah pada klosodan. Entar ke kiri duduknya, entar ke kanan, berasa kakinya kesemutan po, sonoan dikit po. Itu yang pertama, ya. Mudah-mudahan kita semua mampu mencontoh dari baginda Nabi, dari Sayyidina Abu Bakar, walaupun cuma duduk tenang di peringatan Maulid malam hari ini. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, kerinduannya seekor ular menanti kedatangan baginda Nabi. Maksudnya bagaimana Syoki? Salah satu mukjizat baginda Nabi itu beliau mampu berbicara dengan berbagai macam makhluknya Allah. Mulai dari manusia, malaikat sampai hewan. Ketika Sayyidina Abu Bakar digigit ular, baginda Nabi langsung cari itu ular. Itu ular nggak kemana-mana, ngelekar aja di tempatnya tuh. Baginda Nabi nanya, "Hei ular, labbaik ya Rasul. Kok kamu berani-beranian gigit saya gigit Abu Bakar? Kamu nggak tahu siapa yang kau gigit? Itu sahabatku." Ular rupanya protes. "Ya Rasul, saya izin bicara ya Rasul." "Ya silakan." "Ya Rasul, saya nih sudah menanti ingin berjumpa engkau ya Rasul. Saya rindu sama engkau. 200 tahun yang lalu saya dengar kabar dari langit akan datang ke gua ini Nabi akhir zaman. Dari semenjak saya mendengarkan kabar itu, saya nanti untuk bisa bertemu engkau ya Rasul. Saya bermunajat setiap malam kepada Allah. Ya Allah, sampaikan kepada saya untuk mampu ketemu dengan Nabi akhir zamanmu ya Allah. Allah kabulin ya Nabi, Allah kabulin doa saya." Saat itu tadi, begitu engkau sudah mau masuk ke dalam goa, saya udah nanti 200 tahun di dalam goa, tahu-tahu Abu Bakar datang mau ngusir. Saya nggak terima. 200 tahun saya menanti engkau ya Rasul. Begitu Abu Bakar datang, mau ngusir saya nggak terima. Makanya saya catek.
Tuh, Bu, Bu, seekor ular mampu setiap hari menahan kerinduannya untuk berjumpa dengan baginda Nabi. Betul? Saya tanya, orang Gramapuri berapa lama kalau kangen sama baginda Nabi? Mungkin dari kita ini baru ingat Nabi. Maaf, saya minta maaf. Banyak dari kita saya percaya baru ingat Nabi saat datang peringatan Maulid ini. Secara jujur, iman kita masih kalah imannya dengan hewan ular beracun. Apa enggak malu kita di hadapan Allah? Satu hari baginda Rasulullah itu lepas sholat berjamaah. Beliau duduk di teras Masjid Madinah sambil membelakangi ke arah luar. Sambil duduk melihat ke arah belakang, baginda Nabi itu ngegrendeng. Tahu ngegrendeng ya? Beliau bergumam, "Mushtaq alaika ya ummati, mushtaq alaika ya ummati." Ada sahabat dengar, langsung menghampiri Nabi. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ya Rasul." "Ya." "Hal nahnu laisa min ummatak ya Rasul." Apakah kami ini bukan bagian dari umatmu? Apakah saya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum bukan bagian dari umatmu ya Rasul? Rasulullah mendapatkan pertanyaan tersebut, beliau senyum. Lalu beliau bersabda, "La, bukan. Bal antum ashab. Kalian ini cuma sahabat-sahabatku," kata baginda Nabi. "Yang aku rindu adalah umatku." Sahabat protes lagi, "Ya Rasul, kalau memang kami ini bukan bagian umatmu, ma min ummatak ya Rasul." "Kalau begitu umatmu itu siapa saja nanti ya Rasul?" Baginda Nabi bersabda, "Sungguh mereka umatku nanti di akhir zaman yang mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah sholat di belakangku, mereka juga tidak pernah mendengar langsung ucapan-ucapanku, mereka juga tidak pernah bersalaman denganku, tapi mereka cinta kepadaku, maka sungguh mereka golongan dari umatku nanti." Mudah-mudahan kita semua yang datang yang belum pernah bertemu baginda Nabi, kita akan diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo tanamkan kerinduan kita kepada baginda Nabi, baik kita di tempat majelis, lebih-lebih saat kita sendirian di rumah. Jangan pernah lepaskan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke laptop. Mendengarkan jawaban Sayyidina Abu Bakar, baginda Nabi tersenyum. Subhanallah, dengan senyum indahnya beliau berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ah, Abu Bakar, nyusahin apaan? Sinin tangannya." Diambil tangannya yang digigit ular itu, Bu. Dilihatin bekas lukanya. Bu. Baginda Nabi cuma baca bismillah doang. Dilihat bekas luka, bismillahirrahmanirrahim. Diludahin tangan Abu Bakar. Sembuh ringkas saat itu juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ludah Nabi. Ludah kita di Gramapuri makin bengkak. Tetanus bisa kita. Maaf Kiai, maafin nih, saya minta maaf nih. Ini kan banyak dari kita udah ngaji kagak pernah, belajar agamanya sama Mbah Google, ngajinya sama Ustazah YouTube, baru ketemu satu makola udah berasa paling sakti bang kita bang. Nih Syauki nih, apa? Saya ketemu sebuah makola, apa? Makola ini mengajarkan man qara'a bi bismillahirrahmanirrahim thumma marra 'alal ma' falyajmud. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim
lalu dia lewat di atas air, beku tuh air. Nih lihat Sauki, orang baca bismillah bisa jalan ngambang di atas air. Pertanyaannya, orang pergi mana yang baca bismillah? Betul. Model kita di sini baca bismillah 1000 kali, lewat di tengah-tengah danau. Ya kelem. Bacaan mah sama, bobot yang beda. Maaf Bapak Ibu, maaf. Bobot kita ini sudah terlampau berat dengan perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Betul. Malahan yang lebih prihatin Bu ya, mohon maaf guru, minta maaf, minta maaf. Banyak belakangan ini anjay. Banyak dari kita umat Islam belakangan ini ya masih salah dalam memandang agama kita sendiri, Pak. Ini tahadusan bin nikmah, saya minta maaf. Saya ini orang yang termasuk seneng ngamalin ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kalau dikasih nikmat sama Allah kasih tahu orang banyak. Nih, saya seneng ngamalin ayat ini nih. Kenapa? Saya punya cerita. Boleh saya cerita sebagai tahadusan bin nikmah. Alhamdulillah berkah perjalanan kami di agama ini, di Islam ini, berkah silaturahmi, saya punya berbagai macam jenis teman. Alhamdulillah. Mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah ada teman saya. Benar-benar ini tahadusan bin nikmah. Nah, satu hari Kiai, teman saya yang rada-rada miring datang protes sama saya. Coki, apa? Ternyata Islam itu kaku ya. Islam itu enggak fleksibel. Islam itu sulit. Islam itu enggak bisa menjawab tantangan zaman. Dalam Islam itu terlalu banyak larangan. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, begini haram, begitu haram. Susah Islam ini. Saya bilang sama teman saya, Bang, ya, balik kacamata abang, kalau perlu ganti kacamata abang dalam memandang Islam. Maksudnya bagaimana Syauki? Buat saya, maaf, ini buat saya pribadi, tidak ada agama yang paling mudah kecuali Islam. Dalam Islam banyak sekali dikasih kemudahan-kemudahan kok. Contoh nih. Salat itu kan kewajiban, betul apa betul? Ya. Saking wajibnya lagi sakit pun harus tetap salat. Betul. Tapi lihat, kalau ketika posisi lagi di perjalanan, Allah bolehkan kita untuk menjamak salat. Betul apa betul? Bahkan jamaknya pun gak tanggung-tanggung. Boleh kita ngurangin bilangan rokaat. Disebut jamak qashar. Kita, bedanya ibadah sholat sama ibadah lain. Kita punya utang puasa. Belum bayar puasa, utang puasa kita, ternyata kita meninggal dunia duluan. Utang puasa kita bisa dibayar oleh anak-anak kita lewat yang namanya fidyah. Betul? Bapak, abang punya hutang nazar. Belum ditunaikan nazar tersebut, malaikat Israel datang jemput. Maka beban nazar ini Bang wajib turun kepada anak-anak kita. Tapi untuk sholat, Allah tidak menerima fidyah sholat. Allah juga tidak menerima pembayaran sholat dari anak keturunan kita. Artinya hutang sholat tetap hutang. Wajib dibayar dengan qadha. Saya tanya.
Berapa banyak di Gramapuri yang sudah pernah mengkodok sholat-sholatnya yang ketinggalan. Tuh saking wajibnya ibadah sholat tuh Pak. Nggak bisa ditinggalkan. Walaupun perjalanan tapi dikasih keringanan untuk menjamak sholat. Menyatukan semua sholat. Betul? Baik. Tapi lihat. Sholat memang diajarkan yang paling hebat itu sempurna dalam sholat. Betul apa betul? Tapi coba lihat. Kalau kita memang nggak bisa berdiri sholat berdiri, boleh kok sambil duduk. Tuh lihat, susahnya di mana Islam Pak? Kitanya yang bikin susah. Duduk nggak mampu, boleh sambil berbaring. Betul? Berbaring nggak bisa juga, boleh dengan isyarah. Isyarah masih nggak mampu, boleh cukup dengan niat. Niat juga masih nggak mampu, boleh disolatin. Ya kalau niat udah nggak mampu mau ngapain lagi? Betul. Jadi di mana kesusahan Islam itu Pak? Kita yang membuat Islam itu susah. Kita yang membuat Islam itu jadi susah. Karena kita sendiri yang membuat Islam susah. Oh begitu ya Syauki. Iya Islam itu banyak kok kemudahan-kemudahan. Tapi kan Syauki benar kan Syauki? Apa bang? Islam itu agama larangan. Nah abang salah lagi ngelihatnya. Kok saya salah Syauki? Iya. Buat saya bilang, dalam Islam itu hampir tidak ada larangan. Kalaupun ada larangan cuma satu, nggak banyak dalam Islam larangannya. Cuma satu, apa? Yang dilarang sama Allah. Betul apa betul? Kalau yang nggak dilarang kan silakan dalam Islam itu. Iya. Iya itulah Syauki, larangannya Allah itu banyak katanya. Saya bilang coba sebutin larangannya Allah apa yang banyak. Nih Syauki. Dalam Islam, kenapa? Enggak boleh minum arak, minum khamar, minum bir. Emang begitu ya? Iya. Alasannya apa? Karena Nabi sendiri mengajarkan al-khamru ummul khaba'is. Khamar, bir, tuak, topi miring, red wine, Jack Daniel, itu biangnya kejahatan. Kata siapa? Katanya. Nah, inilah abang baru katanya. Jadi yang sebenarnya abang senang minum. Saya senang minum Syauki. Boleh kok dalam Islam minum. Kalau memang abang senang minum, silahkan minum bir sepuas-puasnya. Minum khamar sepuas-puasnya. Tapi nanti nunggu masuk surga. Bukan di Gramapuri. Kan seharusnya pertanyaannya mudah. Mampukah kita menahan di kehidupan yang sementara ini demi kehidupan kita yang hakiki? Jadi boleh nanti di dalam surga. Loh, Al-Quran sudah memberitahu kita hampir 15 abad yang lalu. Nanti sungai-sungai yang mengalir di dalam surga terdiri dari dua, susu dan arak. Yang nggak boleh mah di Cibitung. Di surga bebas. Betul. Kan pertanyaannya ulama mengajarkan kepada kita wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada yang namanya kenikmatan tanpa bersusah payah terlebih dahulu. Tapi Syauki, apalagi saya bilang, dalam Islam nggak boleh main perempuan, open BO. Wah. Saya nih seneng sama open BO Syauki. Oh, abang salah ngelihatnya. Saya bilang. Salah bagaimana? Justru Islam itu agama yang sangat memahami kebutuhan dasar manusia. Laki-laki
senang sama perempuan. Senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Kalau yang bilang nggak senang malam ini sekalian kita obatin. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan pun juga senang sama laki-laki, betul? Silahkan kalian laki-laki dan perempuan bergaul sebebas-bebasnya dalam Islam. Tapi nanti lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Indahnya Islam itu. Bahkan saking Islam itu sangat menjaga martabat manusia. Dalam Islam jangankan umatnya saja yang boleh nikah. Sampai penceramahnya pun juga boleh nikah kok. Bener-bener loh saya. Saudara-saudara kita di luar Islam sana Pak. Ada beberapa pemimpin agamanya nggak boleh nikah. Betul apa betul? Saya jujur, maaf saya jujur nih Pak. Jujur nih. Saya kalau dalam Islam penceramah nggak boleh nikah, saya milih berhenti jadi penceramah Pak. Dah dikasih perabotan. Dan lihat, pernikahan dalam Islam justru sangat menjaga muruah kaum perempuan. Bu, nih para perempuan yang hadir malam hari ini nih perempuan nih harusnya sangat berterima kasihlah kepada baginda Nabi. Coba lihat, dalam pernikahan Islam sangat menjaga kehormatan kaum perempuan. Coba lihat sekarang Pak, ya Allah ya Rabbana. Sampai saking hebatnya keluar satu hadis baginda Nabi yang terkhusus untuk perempuan. Bu, perempuan sebelum ada Islam nasibnya itu menyedihkan dan memilukan. Perempuan sebelum ada Islam, sebelum baginda lahir ke dunia, perempuan itu tugasnya seolah-olah dilahirkan hanya untuk melahirkan. Cuma sebatas pemuas syahwat. Harganya pun murah. Ceban 3, udah campur pentol lagi. Udah ketawa, kagak percaya? Ayo nih, kita buka sejarah. Nggak usah jauh-jauh sampai luar negeri. Di Jawa kita nih. Saya tanya, raja-raja Jawa kita dulu sebelum ada Islam berapa kalau ngumpulin selir? 10, 20, 40, enteng aja tuh. Apa perempuan boleh marah saat itu? Boleh perempuan marah? Enggak boleh. Para tuan-tuan tanah di Timur Tengah, dia kalau ngumpulin harem itu ratusan Bu. Enteng banget dikumpulin tuh perempuan. Yang dahsyat, seorang kaisar terakhir dari dinasti Ming. Dia bangun istana 1000 kamar di Cina sana, Forbidden City. Kenapa? Selirnya 1000. La haula wala quwata illa billah. Bayangin raja kalau selir 1000, kapan dia pakai kolor Pak? 1000 Pak. Pikirin, jangan dibayangin. Begitu hina kaum perempuan saat itu. Tapi tengok ketika baginda Nabi hadir ke dunia. Beliau ternyum melihat kaum perempuan saat itu. Keluar sabda beliau yang dahsyat untuk perempuan. Apa? An-nisa imadul bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara Pak. Bu, maka perempuan kedudukannya nanti di surganya Allah, mereka akan jadi pemimpin para bidadari. Amin. Tapi kebanyakan perempuan setan. Loh, nih dia kagak percaya. Jangan salahin saya, kan emang ada cerita. Boleh saya cerita lagi, boleh? Boleh saya cerita lagi? Ketika baginda Nabi pulang Isra Mi'raj, baginda kumpulkan para sahabat. Lalu beliau bersabda, ayyuhal ashab,
Para sahabat. Side feel-nya kayaknya kekencangan. Para sahabat. Labbaik ya Rasul. Semalam saya berangkat Isra Mi'raj loh. Kemana ya Rasul? Dari Mekah ke Palestina. Lalu saya di situ dipilih jadi imam yang makmumnya para anbiya. Kemudian Allah berangkatkan dari naik langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Ada apa di sana ya Rasul? Di sana saya bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu sebelum saya. Lalu dari Sidratul Muntaha saya naik sampai ke arasnya Allah. Bertemu dengan Allah. Bertemu saya dengan Allah. Kemudian ya Rasul, saya mendapatkan perintah sholat untuk saya dan umat saya nanti. Kemudian ya Rasul, saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melihat surga dan neraka. Begitu mendengar kalimat neraka, para sahabat kaget. Ya Rasul, iya, betulkah engkau dikasih kesempatan melihat surga dan neraka? Itu yang saya lihat. Saya mau tanya ya Rasul, mau tanya apa? Kalau memang engkau dikasih kesempatan melihat surga dan neraka ya Rasul, siapa yang paling banyak menghuni neraka ya Rasul? Perempuan. Kaget para sahabat. Perempuan yang banyak menghuni neraka ya Rasul. Itu yang saya lihat. Apa perempuan itu kagak sholat? Sholat perempuan itu. Apa perempuan itu kagak baca Quran? Oh, perempuan itu paling senang baca Quran. Walaupun cuma malam Jumat. Itu Yasin lagi. Apa perempuan tersebut nggak datang ke majelis ilmu? Oh, rajinan perempuan majelis taklim daripada kita laki-laki, Pak. Betul, Pak? Tengok aja seragamnya. Senin beda, Selasa beda, Rabu beda. Ya Rasul, padahal perempuan itu sholat 5 waktu. Sering membaca Al-Quran. Rajin mendatangi majelis ilmu. Lalu kenapa? Kok banyak perempuan yang masuk neraka ya Rasul? Sambil berkaca-kaca mata baginda Nabi, beliau bersabda, sungguh yang menyebabkan banyak perempuan menghuni neraka, hunna yakfurnal asir. Karena perempuan tersebut kurang berterima kasih sama lakinya. Oh Syauki, kok kamu jadi kayak begitu sih Syauki? Kok sama perempuan galak bener? Loh ini bukan galak, memang kejadiannya begitu. Makanya Bu, maaf Bu. Perempuan yang paling hebat dalam kacamata Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian suaminya Bu. Perempuan yang paling dahsyat dalam Islam, mereka yang ridho dan ikhlas berapapun pemberian dari suaminya. Ya Bu? Pak, jangan pura-pura budak nih. Kenapa Syauki? Karena laki-laki yang hebat di kacamata Islam, mereka yang royal kepada istrinya Pak. Bener-bener ini Pak. Maaf Pak, maaf Nenek, saya sama-sama orang laki dah, kita kan CS ya Bu ya. Pak, kita orang laki lebih sering egois Pak, mentingin diri kita sendiri Pak. Betul Bu? Makanya sampai sekarang saya kagak demen sama laki-laki, najis. Egois laki-laki, taunya cuma tiba ngasih duit, udah ngasihnya pas-pasan, minta makannya yang enak-enak mulu. Dasar laki-laki. Pak, nih di peringatan Maulid ini nih Pak, dengan keberkahan baginda Nabi, saya berani ngomong kepada bapak-bapak, orang laki-laki yang hadir, maaf, saya minta maaf.
beresin rumah, bersihin rumah, ngepel rumah bukan tugas perempuan. Belanja bulanan ke pasar bukan tugas perempuan. Nganterin bocah sekolah, nemenin belajar bukan juga tugas perempuan. Ya Bu, karena perempuan begitu mulia dalam pandangan Islam. Tugas perempuan dalam Islam cuma satu, apa? Taat sama suami. Tenang Pak, orang laki gue belain terus sampai kapan juga Pak. Bu, jadi kalau suami nyuruh bebenah rumah, beresin. Dulu. Ya. Sampai jam berapa kita ngaji? Sampai subuh. Baik. Sebelum kita lanjutin, ini saya pengen kasih tahu. Boleh ya saya kasih tahu ya? Bapak Ibu, saya minta maaf sebelumnya. Ceramah itu kerja berat loh, Pok. Bener malah ketawa. Nih, Empol lihat sendiri dari tadi. Kaki diri nahan bobot badan nih. 68 saya kilo. Tangan nunjuk terus kagak ngaso-ngaso. Nih otak mikir nih, ngomong apa lagi gua. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncongan. Lah udah sejam lebih yang dengerin terus. Nih jamaah Gramapuri yang bikin Ustadz cepet mati nih. Bercanda. Ya, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ayo kembalikan lagi rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, mengharapkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi. Insya. Kenapa begitu Syukne? Saya mau ngomong. Maaf Bapak Ibu. Saya berani bilang, satu-satunya manusia di dunia ini yang paling bersih hatinya kan Rasulullah. Setuju apa tidak? Manusia yang paling mulia akhlaknya juga Rasulullah. Setuju apa tidak? Bahkan gak tanggung-tanggung. Karena akhlak ini langsung dipuji sama Allah. Ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa engkau hai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang paling baik. Manusia paling mulia akhlaknya juga cuma Nabi. Setuju? Bahkan saya berani bilang, satu-satunya manusia, saya ulang, satu-satunya manusia di dunia ini yang sudah mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa-dosanya juga cuma baginda Nabi. Apa buktinya Syauki? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hei Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang itu pun kalau ada sudah bebas jaminan ampun atas segala dosa dari Allah. Bu, baginda Nabi, hati paling bersih, akhlak paling mulia, dosa sudah dapat jaminan ampun. Tapi baginda Nabi yang dosanya sudah dapat jaminan ampun, kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya juga tahu suami ibu juga banyak yang bangun tengah malam. Ngapain? Sambar geledek. Malaikat udah ngambil buku catatan ngebut. Begitu mau nyatet kamar mandi kencing doang. Bu, kacau banget suami ibu, Bu. Malaikat aja dibohongin apalagi tibang ibu. Ini bercanda, tadi mau bercanda sekarang. Baginda Nabi yang dosa sudah dapat jaminan ampun saja Bapak Ibu sekalian. Beliau itu istighfar kepada Allah itu sehari minimal 100.
Wa fi riwayatin, riwayat lain mencatat sab'ina marrah, 70 kali baginda Nabi beristighfar. Ini maaf. Kita nih manusia nih Pak, ya. Kesalahan setiap waktu meningkat, betul? Dosa setiap saat bertambah, betul? Jaminan ampun belum dapat dari Allah. Makanya saya tantang, mampukah kita orang Gramapuri setiap harinya istighfar sehari 100 kali? Sanggup? 30 orang. Ini kan lebih dari 30 orang. Sanggup? Insya. Oke, kalau 100 kelamaan nanti Syauki, boleh nggak dicicil? Boleh. Boleh dicicil. Habis subuh, astagfirullah, 20. Nanti siangan dikit sambil nyapu teras rumah. Astagfirullah, 20. Siangan dikit sambil masak untuk keluarga Bu. Ya, bikin sambal sambil ngulek cabai. Mikirin harga sembako lagi pada naik. Suami ngasihnya masih segitu-gitu aja. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Malam sambil nidurin anak, usapin, biasain anak kalau mau tidur. Dari mulai kepala belakang sampai ke pundak. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh. Anaknya udah pada tidur, bapaknya gantian. Astagfirullah. Pikirin, jangan dibayangin. Ketawa yang kompak ngapa sih? Lah ketawa dicicil gitu sih Bu. Bu. Iya. Pok, jangan ditahan ketawa, Pok. Karena semalam di pasar Minggu kejadian. Jamaah lain, yang ada satu pojokan ibu. Begitu selesai bangun, karpetnya basah, Pok. Jangan pakai ditantang. Istighfar. Serius, silahkan. Santai sambil dinyanyiin, boleh nggak istighfar dilaguin? Boleh istighfar dilaguin. Ibu sambil nimang-nimang anak cucu tuh bacain istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Yuk sama-sama. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati ta'lamu hajati fatini su'ali wa ta'lamu fi nafsi wa syiru qalbi wa yaqinan sadiqan wa ardini bima qasamtali. Kurang kompak, goncang aras Allah dengan istighfar malam hari lebih keras. Astagfirullah. Alhamdulillah sempat minum juga saya akhirnya. Ya aus Pak, lah Bapak nyengir kering, pugu saya teriak, iseng aja kering. Yang belakang jangan ngomongin ya, kedengeran dari sini. Syauki pinter tuh, kenapa? Dia aus kita selapangan disuruh istighfar. Lah ya Betawi Bang, seri aja ogah apalagi kalah gua. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat. Kenapa sih Syauki di peringatan Maulid ini malah disuruh istighfar? Karena baginda Nabi mengajarkan la saghair illa bil istimrar wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa kecil Bang kalau dilakuin setiap waktu. Juga enggak ada Bu yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Artinya apa Bang? Nuker sendal di musola memang dosanya kecil. Nuker sendal di musola dosanya kecil.
Tapi kalau sehari 5 kali nuker, lah buka toko bang. Nah makanya saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Saya banyak ngomong ini, banyak minta maaf. Kalau saja saya boleh berkhayal, ini maaf ya. Kalau saja saya boleh berkhayal, seandainya baginda Nabi masih ada di tengah-tengah kita saat ini bang. Percayalah nggak bakal ada yang namanya banjir kayak kejadian semalam. Nggak akan ada yang namanya gempa bumi. Nggak akan ada yang namanya tanah longsor. Nggak akan ada gunung pada meletus. Kenapa? Karena baginda Nabi merupakan rahmatan lil alamin. Apa buktinya Soki? Ditegaskan dalam Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Bahwa sungguh Allah tidak akan pernah menurunkan bencana selama engkau hai Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Tapi sisi lain saya harus realistis dalam kehidupan ini. Baginda Nabi sekarang ini sudah tidak ada di tengah-tengah kita, betul? Baginda Nabi sudah tidak ada di atas permukaan bumi. Beliau ada di bawah perut bumi. Makanya bersyukur kita nih di Cibitung ini. Bersyukur kita di Gramapuri ini. Ayat Qur'annya masih nyambung. Apa sambungannya? Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana, hai Muhammad, selama di tengah-tengah mereka banyak yang istighfar. Ayo, apalagi sebentar lagi kita masuk pemilihan kada. Ya, saya mau pesan, boleh saya pesan? Boleh saya pesan? Pilihan boleh beda, tapi marahan mah jangan. Ya. Boleh beda pilihan tapi marahan jangan. Udah waktunya kita umat Islam bangun dari tidur bang. Kelamaan kita dininabobokan. Kita semua mulai dijauhkan dalam politik. Padahal Islam agama politik. Kalau Islam tidak melakukan politik pak, mungkin sampai saat ini kita di Indonesia belum bisa menikmati indahnya Islam. Betul atau betul? Perluasan agama masuk lewat politik. Politik dalam Islam justru diajarkan langsung dalam agama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti tanya sama yang ahlinya. Jadi jangan alergi kita pak sama politik pak. Udah capek kita dibohongin pak. Ya. Cuma makan janji-janji doang. Mudah-mudahan nanti selesai pilkada kita semua se-Indonesia ini akan dikaruniakan pemimpin-pemimpin kita yang benar-benar takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Ya. Jangan sampai lupa, kalian para calon-calon pemimpin. Baginda Nabi pernah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Pada hakikatnya semua kita pemimpin untuk diri kita masing-masing, Pak. Pak Kades memimpin di Sukajaya. Pak Presiden memimpin di Indonesia. Bapak memimpin anak dan istri. Ibu jadi pemimpin ketika suami tidak ada di rumah. Semua kita pemimpin, betul? Dan yang namanya pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Qadi Rabbul Jalil. Ayo, Sayyidul Qaumi khadimuhum. Seorang pemimpin itu wajib untuk menjadi pelayan buat umatnya. Sudah capek kita umat melayani para pemimpin-pemimpin tersebut. Betul. Kita rindu sosok pemimpin macam Umar bin Khattab. Kita rindu pemimpin-pemimpin macam Umar bin Abdul Aziz. Yang mereka sendiri ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi pemimpin, langsung bikin pesta. Pesta apa? Pesta air mata. Di mana? Di mihrab masjid.
sambil nangis-nangis kepada Allah, ya Allah tunjukkan saya jalan supaya saya bisa berlaku adil kepada umat-umat saya ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekali lagi kita berharap pemimpin-pemimpin kita nanti benar-benar yang terpilih takut kepada Allah dan sayang kepada kita sebagai rakyat. Jangan sampai umat Islam yang ada di Cibitung ini sampai pada golput. Mereka sampai pada nyoblos semua calon. Jangan gunakan hak pilih kita sebagai rakyat. Kenapa? Kalau suara kita malah kita rusak, mereka akan ganti kotak suaranya itu dengan coblosan mereka sendiri. Dan apabila yang tidak datang ke TPS nanti, mereka akan coblos sendiri kotak suara kita. Jadi saya pesan, ayo jangan pernah kita tidak menggunakan hak kita sebagai rakyat Indonesia. Insya udah waktunya umat Islam asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita umat Islam saling gasak, gesek, gosok. Carilah pemimpin yang tidak menggunakan dan membayar kita pakai uang. Kenapa? Karena jelas sekali setiap kampanye pemilu pala kambing lebih mahal daripada pala orang. Bener kita kalah sama pala kambing. Pala kambing itu 150.000 Pak. Beli pagi, masak siang, sore selesai masuk ke perut. 150.000 sehari. Pala kita 50.000 5 tahun umurnya. Sadar apa enggak kita? Ya. Jangan milih pemimpin yang ngasih duit duluan. Kenapa? Baginda Nabi mengancam dengan tegas orang yang menyuap dan menerima suap dua-duanya ada di neraka. Ayo. Untuk urusan demokrasi ini gunakan hak pilih kita sebaik-baiknya sebagai warga negara Indonesia. Setuju? Insya. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita, khusus manijtamahahun nabi sababihim kulluh. Satul khas al-walid Ki Zainuddin MZ. Rahmatul Abror Ki Nur Ali, Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan malam hari ini, Allah ampuni dosa orang tua kita. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Dan lewat keberkahan maulid, Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini ada yang sedang sakit. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis maulid yang kita duduki sebagai asbab Allah angkat segala penyakitnya. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Majelis ilmu itu majelis yustajab, majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Nabi. Ulama mengajarkan majelis ilmu, majelis yustajabu fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan dari majelis maulid, majelis ilmu malam hari ini, lewat keberkahan duduk bersama ahli-ahli ilmu malam hari ini, dan lewat keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai asbab, apabila di antara kita ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luaskan rizkinya. Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan ilmu Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan solihah. Dan lewat keberkahan dari maulid Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihin niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu, kesimpulan kita, ayo melalui yang dicontohkan baginda Nabi sebagai manusia. Pertama, kita hidupkan kembali sunnah-sunnahnya. Yang kedua, lewat baginda Nabi, ayo kita di Gramapuri ini kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa begitu Syoki? Sebab intan paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai iman. Jadi jaga baik-baik iman kita di Gramapuri ini. Tapi tolong jangan egois Pak Bu. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Syoki, Islam itu bukan agama warisan. Memang Islam bukan agama warisan. Tapi iman wajib kita wariskan Pak. Tanamkan kepada anak-anak kita. Tong bocah, zaman boleh berganti. Tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silakan berubah Neng. Tapi akidah jangan sampai goyah ya Neng ya. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita orang tua sedang berjuang Pak, Bu. Betul? Dan dalam iman nanti saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Mohon dibukakan pintu ridho dan maaf yang sebesar-besarnya. Jangan bubar dulu sebelum ditutup dengan doa. Kenapa? Ibarat pakaian, orang yang bubar duluan sebelum tutup pakai doa, sama dia pakai baju cakep tapi lupa pakai celana. Melihat ke atas ganteng, cakep, begitu nengok ke bawah angker. Jangan pulang dulu sebelum ditutup pakai doa. Mohon maaf, usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.